sebenarnya. Nah, di sini juga ada pembicara-pembicaranya yang sangat tidak asing lagi. Teman-teman nanti juga bisa datang. Dan selain itu pula, teman-teman, kita juga bisa melihat di sebelah kanan itu ada Sweet Wall, di sebelah kiri itu sudah ada 4 layar. 4 layar. Yang pertama dari Medan. Tepuk tangannya untuk Medan, mana tepuk tangannya? Apa kabar Pontianak? Yang tetangga dari Jakarta, kita sedikit melipir ke ITB Bandung. Waduh, ramai sekali ya. Oke, sebelum kita ke acara pada hari ini, saya juga boleh mengumumkan teman-teman salah satu fasilitas lagi dari Amerika. Ini namanya Education Corner. Saya ilmuwan perubahan iklim di USAID, sedikit bahasa Indonesia, sekarang berbicara di bahasa Inggris, okay? So, I'm an environmental scientist, and I have been concerned about the environment ever since I've been a little kid. How many of you here think of yourselves as an environmentalist, as someone who is concerned about what's going on in the environment and tries to do things about it? Jadi Dena ini adalah, seperti dia bilang, Dena tadi adalah ilmuwan di bidang perubahan iklim dan dia udah tertarik dengan isu lingkungan dari kecil. Nah, di antara teman-teman di sini, siapa yang bisa menyebut diri itu sebagai environmentalist, orang yang emang concern dan peduli dengan tema lingkungan? Siapa? Nggak, dari sebelah sini nggak ada yang peduli dengan isu lingkungan. Jadi nggak apa-apa nih kalau mobil rusak. Okay. Okay, that's quite a few of you. That's good. And I hope as you get older, get out of school, even more of you feel like you can become environmentalists as well. In the United States, Earth Day is becoming sort of a very big thing. We do lots of celebrations nationwide marking this event. So the Green Team has been doing a few things since about 2011, which we hope are helping make a U.S. Embassy and Jakarta be a cleaner, more environmentally friendly place. U.S. Embassy sebagai kantor dan juga sebagai organisasi sudah peduli dengan lingkungan, yaitu dengan dibentuknya Green Team atau tim hijau di kantor. Jadi salah satunya dalam mereka sudah memulai proyek recycling, jadi mulai dari dari toner printer yang sudah ada terpakai, lalu kemudian juga kertas dan sebagainya, mereka sudah melakukan pemilahan di kantor. Dan hasilnya ini kebanyakan juga didonasikan ke organisasi yang membutuhkan. And we've done things like we have to recycle paper and plastic within the embassy and within some of the housing that we live in. We use reusable utensils instead of plastic utensils that you throw away. We're using air dryers in bathrooms instead of paper towels. And we've done some other events on Earth Day, including last year where we had a bunch of schools do murals about the Earth. Jadi tidak cuma di kantor, tapi di rumah-rumah mereka juga melakukan program pemilahan sampah. Lalu mereka juga seperti di kamar mandi, mereka mengurangi penggunaan air dan tisu. Mereka menggunakan yang pengering dari yang elektronik itu supaya lebih hemat. Lalu kemudian mereka juga terlibat dalam kegiatan Earth Day. Tahun lalu banyak sekolah terlibat dan beberapa banyak sekolah yang melakukan kegiatan mural tentang tema Earth Day. And the U.S. Embassy, along with about 50 other organizations, including the Chilliwack River Community and Kape Bebe Committee Sabtu, mereka bersama dengan komunitas-komunitas di komunitas Ciliwung, mereka akan melakukan kegiatan pembersihan sungai. Jadi mulai akan memungut sampah kalau misalnya sungai itu pasti banyak sampahnya kan. Nah, saya mereka di sana, lalu mereka akan camping di sana, lalu lanjutkan dengan di hari Minggu melakukan proses pembersihan. Semoga bags to carry our groceries in. We all got one, and so we're encouraging everyone in the embassy to use them instead of plastic bags. Jadi di dalam kantor kedutaan itu ada satu kayak toko grocery yang memang menjual makanan-makanan buatan Amerika yang boleh beli. Saya bukan Amerika ya, jadi jangan lihat ke saya kan harus beli juga. Di sana mereka kalau orang mau beli barang tidak dikasih plastik kayak di sini.
mereka diharuskan bawa sendiri tasnya. Atau mereka bisa beli kayak tas yang tadi, tas merah yang dibawa oleh Jena, itu untuk membantu untuk carry, atau untuk membantu barang mereka. Jadi tidak setiap orang beli harus tas plastik, karena mereka menghindari penggunaan plastik di kantor. So plastic bags are a really huge problem worldwide because of their terrible effects on the environment, human and animal health, and the enormous cost they incur to society. Kemudian saking gampangnya kita tuh nggak mikir, nggak pernah kepikiran mungkin kira-kira apa sih akibatnya dari kantong plastik yang kita terima ini, plastik hitam, plastik putih, kali kita beli kemana-mana pasti dong kita dikasih plastik, nggak pernah enggak kan. Nah padahal kita sebenarnya nggak sadar konsekuensinya apa sih dari plastik ini buat lingkungan. Jadi Jena akan ngomongin beberapa hal dari efek negatif dari si kantong plastik ini. Okay, so first, worldwide, about 1 million plastic bags are used every minute. This leads to over 1 trillion plastic bags used every hari. Kita menggunakan 1 juta plastik, 1 juta kantong plastik itu setiap menit. Lalu kemudian itu menjadikan 1 triliun penggunaan kantong plastik setiap tahun. Kayak gitu. 1 juta kantong plastik yang digunakan tiap menit, 1 triliun kantong plastik setahun seluruh dunia. Ini imagine kan? Jadi kalau seandainya nih ya, kita mengurangi penggunaan kantong plastik, mungkin kita akan bisa bangun jalan lebih banyak lagi kali ya. Karena kan sama dengan penggunaan dari si minyak bumi ini. Plastic bags on average ke rumah. Padahal 1 kantong plastik itu baru akan bisa rusak di alam itu 1000 tahun. Kebayang nggak sih? Kita cuma pakai 12 menit, tapi rusaknya 1000 tahun. Wah, banyak ya. So forever. Jadi lihat kan teman aku ada di posternya Manta Ray itu di laut kan. Nah di sini dibilangnya bahwa di setiap setiap 2 kilometer dari laut itu terdapat 46.000 kantong plastik yang mengambang di dalamnya. Jadi kayak tadi aku bayangin ikan Manta Ray itu sebelahnya mungkin banyak kantong plastik di sekitarnya. Gak cantik lagi kan ya? Jakarta to Ho Chi Minh City in Vietnam. That's called the Great Atlantic Garbage Patch. It's a soup of plastic with up to 26 million plastic particles per square kilometer. Jadi di tengah-tengah Samudra Atlantik itu ada area seluas 1.700 km. Jadi 1.000 km itu kira-kira dari Jakarta sampai ke Ho Chi Minh di Vietnam. Kebayang dong kira kayak apa? Nah itu ada area namanya itu Great Atlantic Garbage Patch. Jadi kayak semacam kayak area plastik di tengah Atlantik. Dan itu adalah terdiri dari sup atau campuran dari plastik yang sebanyak 26 miliar partikel setiap kilometer. Jadi itu ya sup plastik. So without plastic bags. Plastic bags were a thing that we really only started using in about 1977. Jadi manusia kita sudah ada di sini sejak 200.000 tahun yang lalu, dan sedangkan tanpa kantong plastik. Dan kantong plastik itu baru ada sekitar 1977. Itu baru mulai kita mengenal kantong plastik. Dan itu berarti baru aja kan. So we're hoping that after this presentation today, you will think that we can be a society without plastic bags again. The solution, plastik bag, jangan kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik, dan juga jangan menggunakan kantong dari kertas. Pakailah reusable bag atau kantong belanja yang bisa dipakai berulang-ulang. Satu, mereka lebih kuat, mereka fashionable, warnanya bisa di-matchingin sama warna baju kita tiap hari, dan mereka juga cakep-cakep loh, nggak jelek. Okay, thank you, and I hope you enjoy the rest of the presentation. Mengundang dulu pembicara kita hari ini. Saya akan panggil Tiza Mafira sebagai pemilik petisi di Change.org. Nanti Tiza juga akan cerita tentang petisinya seperti apa, dan saya akan panggilkan juga Gita Syahrani dari Yayasan Tunanetra yang punya proyek di dalam. Nanti apa proyeknya kita akan cari tahu juga. Dan juga terakhir ada dari Muhammad Bijaksana Junaratono
CEO dari Generation Indonesia. Salah satunya produknya adalah tas bagus. Nanti kita juga akan cerita apa itu tas bagus. Oke, ada yang pernah dengar diet kantong plastik nggak sebelumnya? Dan kita hari ini, jadi kita akan ada 3 sesi besar. Kita akan ada presentasi. Di sesi pertama ada, kita nanti di sesi kedua akan diskusi kelompok ya. Jadi di sini teman-teman akan beribongnya sembarangan itu bisa dibayangin aja. Di Washington DC sendiri mereka menggunakan 3 juta kantong plastik setiap tahunnya. Dan Generation Indonesia pernah melakukan riset di tahun 2009, di mana ternyata satu orang itu sendiri menggunakan 700 kantong plastik setiap tahun. Banyak banget ya, itu banyak banget. Pernah nggak sih kalian hitung tentang penggunaan kantong plastik kalian? Paling nggak sebulan deh. Pernah nggak? Nggak kepikiran ya? Nggak. Oke, sekarang berarti mulai mikirin nih. Mulai punya tahapan-tahapan berapa sih kantong plastik yang kita biasanya pakai, terus ada nggak upaya dari teman-teman sendiri untuk mengurangi? Nah, terus ini bahaya kantong plastiknya sendiri. Jadi kalau kantong plastik itu dibakar, itu berbahaya. Sering lihat nggak kalau sampah itu dibakar? Kapan terakhir kali menghirup asap sampah dibakar? Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi? Oke, kamu harus ini ya, ke gunung nanti buat dapat oksigen lebih banyak lagi. Besok. Ya, jadi sebenarnya kalau makan si sampah yang di dalam juga kan itu tercampur-campur ya. Salah satunya pasti ada kantong plastik. Itu kalau dibakar itu berbahaya banget. Karena ada salah satu senyawa berbahaya itu salah satunya dioksin yang memang kalau kita hirup itu sifatnya karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Itu bahaya banget. Jadi kita nggak boleh banget nih membakar kantong plastik. Dan juga mengebakar sampah juga nggak boleh. Terus si kantong plastik itu sendiri juga terurainya sangat lama banget, gitu, bisa sampai ratusan hingga ribuan tahun gitu. Tergantung dia medianya ada di mana, di tanah, di laut itu di air itu pasti beda penguraiannya. Terus kalau kita buang si kantong plastik pun itu bermasalah karena kita ngeliat pasti fenomena sekarang kalau orang tuh buang sampah masih sembarangan. Ada yang ke sungai lah, ada yang dikubur, terus ada yang dibakar. Itu juga berbahaya banget gitu. Dan itu juga pembuatannya sendiri bahan bakunya itu dari hasil sampingan dari minyak bumi dan gas alam. Itu juga kan salah satu sumber daya yang sulit diperbaharui juga. Dan ini beberapa pencapaian kita juga untuk dari tahun 2010 sampai 2012 kita berhasil mengurangi 8 juta kantong plastik. Dan ini juga salah satu yang kita dorong juga ada peraturan dari pemerintah. Kota Bandung kita udah punya perda dan Jakarta udah ada seruan. Ini program-program kita dan sekarang akan ada cerita tentang petisi dari Tiza. Silahkan Tiza. Nama saya Tiza dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Awal-awalnya saya belum bergabung dalam diet kantong plastik, cuma sendiri aja. Suatu hari saya kepikiran mau bikin petisi. Apa itu petisi? Nanti saya jelaskan. Jadi saya lagi baca berita, ya kan? Katanya menurut Kementerian Lingkungan ada sekitar 23.600 ton sampah plastik per hari di Indonesia. Coba berat kamu berapa masing-masing? Coba deh kamu harus dikali berapa sampai bisa jadi 23.000 ton, ya kan? Banyak sekali sampai nggak kebayang. Di Jakarta aja ada 8.000 ton sampah per hari dan sekitar 1.000 atau 2.000 ton itu sampah kantong plastik. Saya bersama dengan teman-teman di GIDKP pergi menemui Pak Wakil Gubernur Ahok. Kita ketemu sama dia berapat, kita bilang, Pak, gimana kalau kita bikin suatu program di Jakarta namanya Jakarta Bebas Kantong Plastik. Kata Pak Ahok, boleh, kita bikin dulu 1 bulan. Akhirnya terjadi tahun 2013. Ada 1 bulan di mana Pak Jokowi menghimbau supaya supermarket tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Itu salah satu keberhasilan kita. Nah, setelah 1 bulan itu, kita dekati lagi Pemda DKI. Kita bilang, diterusin dong inisiatifnya. Hasilnya adalah surat seruan ini, teman-teman. Surat seruan ini baru aja dikeluarkan, ini masih tahun 2014, yang tanda tangan Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta mengajak para pengelola pusat belanja, para pengusaha retail, para pedagang pasar, dan
seluruh warga DKI Jakarta untuk ikut melaksanakan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dengan tidak menyediakan dan atau menggunakan kantong plastik sebagai wadah barang. Udah jelas ya kawan-kawan, pesan dari Pak Jokowi adalah bahwa sebagai warga DKI Jakarta kita punya kekuatan untuk mengurangi kantong plastik. Gimana caranya? Nama saya Gita, ini lewat aja lah, soal nama doang soalnya. Basically ini lihatnya di pojok kiri aja ya nama yayasannya. Saya di sini sebenarnya bantuin teman-teman gerakan diet kantong plastik dari yayasan saya namanya Tunas Nusa. Sebetulnya yayasan itu tadinya bergerak di bidang edukasi saja, tapi pada kira-kira tahun 2000 itu kita mulai punya concern lebih kuat di bidang lingkungan. Pada saat 2007 saya hijrah ke Jakarta, jadi tadinya orang Bandung ini ceritanya. Ada yang bisa betul-betul nggak di sini? Hoi, bisa ya? Biasa kan? Di mana kan? Oh, di Tasik, tuh kan? Jadi pas hijrah ke Jakarta untuk mengembalikan tanggung jawab ke masing-masing produsen sampah dari mulai perusahaan, baik individu, gimana caranya sampah itu bisa digunakan kembali. Makanya pas banget untuk ketemu sama teman-teman yang akhirnya bergabung di gerakan diet kantong plastik, karena Tiza udah bikin seruan gitu untuk jangan dikasih gratis. Lalu teman-teman Greeneration juga udah kasih seruan dengan berbagai riset yang menjadi dasar bahwa sebetulnya bisa kok mengurangi gitu. Nah, ketemu di dalam, kira-kira apa ya yang bisa jadi alternatif tas-tas plastik yang kita pakai belanja? Kalau tadi Ibu Jena memberikan contoh di American Embassy, kita punya beberapa yang akhirnya kita kembangkan gitu. Contohnya misalnya yang bisa kita bikin dari aku boleh sebut brand nggak sih di sini? Bungkus deterjen atau bungkus pembersih lantai gitu ya. Kita bisa jadikan itu tas yang bisa nantinya digunakan berulang kali sehingga kita nggak perlu bawa kantong plastik lagi pada saat belanja. Itu satu contoh. Sebenarnya aku nggak akan ngomong terlalu banyak sama warna bajunya. Ini gampang banget karena sebenarnya saya dan Alif dua-duanya nggak bisa jahit. Sebenarnya kurang ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ya udah dia cari metode yang tidak perlu menjahit. Jadi teman-teman yang cowok-cowok apalagi Akang tidak perlu khawatir Kak. Tidak perlu menjahit, langsung bisa. Jadi pasti. Ayo tuh, udah Indonesia mah hari bumi. Maka kebiasaan Indonesia gini, lihat kanan kiri tunjuk-menunjuk gitu. Langsung maju pemimpin. Maka kan asik. Wah, karena Tarzan kalau makan ngambil apa? Kita langsung dari bumi, ambil dari pohon. Pakaiannya daun, kulit pohon, segala macam. Yang ambil dari bumi. Terus muncul peradaban yang dibuat oleh manusia. Namanya pertanian. Ini Bu Tani, ini Bu. Tengah Bu, di tengah. Nah, Tarzan sekarang ngambil makanan tidak langsung dari bumi. Dia ngambil dari Ibu Tani. Ibu Tanilah yang bercocok tanam di bumi. Akhirnya Tarzan jadi jauh dengan terima kasih. Intinya hanya dengan Anda membawa tas belanja Mas Banjo. Terima kasih. Terima kasih. Grow banana. Take banana. Take banana. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. Digest banana. Plant banana. Grow banana. Grow banana. Take banana, take banana, peel banana, peel banana, eat banana, eat banana, digest banana, digest banana, exit banana, exit banana, plus banana, plus banana. Yeay! Udah panas banana.
Koleksi ya, tanpa menyadari mengkoleksikan ya tetap menjaga dan melestarikan lingkungan pada saat berjualan. Nah ini juga jadi satu apa ya namanya? Ini adalah pedang bermata dua. Jadi kita juga kita juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kita katakan di sini dan kita akan coba aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing di kelompok 5, dan kami harap teman-teman semua juga dapat membantu kita untuk dapat sama-sama kita jaga lingkungan dunia, khususnya Indonesia, dan ini untuk juga anak cucu kita di masa mendatang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bakti melalui pajak pembangunannya mendapatkan reward besar ya mungkin 10% tadi yang dibilangkan ketika belanja ya. Jadi kalau Perindo memberikan diskon berapa persen untuk tidak menggunakan plastik. Jadi kalau kita dibiasakan ngeluarin school bag, itu akan memberikan sesuatu yang juga lebih bermanfaat buat yang pembelinya. Dan juga di samping itu harusnya ada kerjasama antara penjual dan pembeli. Karena kalau misalnya cuma pembelinya yang mengurangi penggunaan plastik tapi ternyata penjual menyediakan, beberapa pembeli mungkin yang malas akan berpikir simpel aja, ya udah deh pakai aja plastik. Nah itu harus ada kerjasama antara dua pihak, jadi hal tersebut kayak gini bisa berimpact lebih lama dan juga akan menjadi menjadi kebiasaan yang baik ke depannya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kelompok 2. Siapa selanjutnya? Oke. Dari kelompok 1 dengan fasilitator Ratiza, kami membagi 2 kolom kenapa sulit mengurangi kantong plastik dan apa yang membuat kita motivasi kita untuk supaya mengurangi kantong plastik. Yang pertama itu kantong plastik tidak ada yang menggantikan. Jadi ini lebih kepada ketika kita belanja pilihannya ya cuma kantong plastik gitu loh. Jadi kalaupun ada itu harus bayar. Jadi memberatkan kita untuk menggunakan reusable bag yang gratis ya kantong plastik gitu. Kemudian masih dalam itu kenapa kita sulit mengurangi penggunaan kantong plastik? Kantong plastik masih bisa digunakan kembali. Jadi kita tuh mikirnya kalau misalnya dapat kantong plastik dari belanja, kita terima dan bagus ini. Menurut kita tuh semakin banyak kita semakin bisa gunakan untuk misalnya kayak jadi tempat sampah gitu. Jadi kita gunakan di rumah sebagai tempat sampah gitu. Jadi tempat sampah dari kantong plastik itu kita gunakan kembali. Jadi kita masih aja terima kantong plastik gitu. Kemudian kantong kanvas itu harus beli seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya ada itu harus beli itu sehingga memberatkan kita mengurangi kantong plastik tersebut belum dianggap penting. Gitu. Jadi
tas kanvas itu belum sangat kita anggap penting dalam penggunaannya. Kemudian di sebelah sisi kanan ini kenapa kita bisa memotivasi kita untuk mengurangi kantong plastik. Misalnya gini, kalau beli barang nolak kantong plastik dan masukkan ke tas. Nah ini misalnya kita beli barang itu yang ukurannya mini dan sedikit, biasanya beberapa dari teman kita itu menolak untuk menggunakan kantong plastik karena kan biasa di supermarket itu kantong plastiknya ada beberapa ukuran. Nah sebisa mungkin yang kantong plastik yang ukuran kecil itu kita nggak pakai. Jadi kalau misalnya beli air mineral, ya nggak usah minta kantong plastiknya gitu. Atau beli barang yang sedikit. Selamat sore, kami dari kelompok 7. Langsung saya mulai dengan faktor-faktor pendukung diet plastik, yaitu satu, kita ingin agar lingkungan sekitar kita menjadi lebih sehat dan lebih bersih. Kemudian yang kedua, kita juga ingin usia bumi bertambah panjang. Jadi tidak semakin hari dia semakin pendek karena akibat timbunan plastik. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor pendukungnya yaitu menggunakan bahan pengganti kantong plastik, misalnya dengan menggunakan kardus seperti tadi yang sudah disebutkan dari kelompok lain, yaitu misalnya kita berbelanja dalam jumlah yang cukup banyak, kita tidak menggunakan plastik tapi menggunakan kardus. Kemudian dengan membuat tas-tas yang dibawa dari rumah. Nah di sini saya mungkin ingin menghimbau kepada yayasan-yayasan yang ada hubungannya dengan seperti tadi yang dari Cidalang tadi, mungkin bisa bekerja sama dengan pengrajin tradisional. Mungkin kalau dibuat dari kain, mungkin itu agak ribet ya. Tapi kalau misalnya dipakai seperti ini. Pelajaran sekolah. Jadi solusi saya, menurut saya, kalau kita jajan makanan lebih baik kita makan langsung di tempat itu dengan menggunakan tempat makanan. Seperti langsung gitu ya, nggak pakai plastik. Terus kalau minumannya kita bisa langsung bawa dari rumah, jadi kita nggak perlu bawa tas kain. Dan kita juga dapat bergotong royong untuk membersihkan sampah di sekitar lingkungan kita. Tentang faktor pendukung yang yang kami ketahui tentang penggunaan plastik. Faktor pendukungnya adalah perasaan bersalah. Nggak punya. Dari situ saya bisa kayak sudah punya tas. ke Kuta sama malam juga nggak masalah. Begitu. Melihat orang yang mobil membuang udah sampah taruh di parkir di situ. Sembarangan. Nayang. Terus Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan permasalahan plastik yang saya alami sendiri. Di sekitar sekolah saya banyak jajanan-jajanan yang menggunakan plastik. Itu sebenarnya bisa menjadi pemicu penyakit untuk kita sendiri. Jadi solusinya untuk membawa tempat makanan sendiri agar dia terhindar dari itu penyakit. Batasi kalau perlu kantong plastik super besar atau XXL pakai karung beras. Seperti karung beras itu dapat menampung banyak sampah yang masuk ke dalam karung beras tersebut. Solusi sampah plastik didaur ulang menjadi seperti banyak kreasi-kreasi kantong plastik yang kita bisa menggunakan baju bekas seperti kain kita bisa menggunakan mengganti plastik dengan kain.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita mau connect, mau dengar. Ya, seperti ini dulu, saya contoh dulu. Ya, baik. Di ujungnya juga digunting, nanti kalau ada yang langsung saja, tanyakan. Ini bagian pertama, depan dan belakang diikat. Oh, iya. Sampai rapat, depan dan belakang. Bagian depan kaos sama belakang kaos. Oh, depan sama belakang. Diulang lagi terus. Bagian depan kaos dan belakang kaos. Ya, menyiram. Yang depan dan belakang tapi menyerong. Ya. Yang kan ada deret pertama, depan belakang. Terus ikat lagi deret kedua, depan belakang. Dari depan kan masih ada ikat. Ini buat pegangan ya. Jadi enak itu nempel di pundak. Ini kan longgar. Dibagi dua, sisa keran tadi biar langsung aja dimanfaatin deh ceritanya. Jadi lebih muat tangannya disesuaikan aja. Tangannya masih bisa dengan cara yang sama dianyam seperti tadi, bawahnya ini buat tempat sensor. Ini tempat ini alat tulis. Kalau di bawah dianyam bisa nih. Atau tempat make up buat remaja putri asli. Good.